Selamat jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah sampai di bulan yang ke-12. Pada tahun ini kita diberkati oleh Tuhan. Saya sangat percaya anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Perlindungan Tuhan ada pada kita. Bahkan saya juga percaya yang terbaik dari Tuhan Dia kerjakan dalam seluruh kehidupan kita. Bulan yang terakhir ini, tema besar pelayanan kita adalah karakter penyerahan diri tokoh seputar Natal. Karakter penyerahan diri tokoh seputar Natal. Dan hari ini kita akan belajar tentang Maria. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 37 dan 38. Alkitab berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria adalah tokoh sentral daripada kelahiran Yesus Kristus. Tanpa Maria, maka kelahiran Juru Selamat tidak mungkin terjadi di muka bumi ini. Kalau kita mencoba menjelaskan tentang Maria, Maria adalah seorang wanita yang hebat, wanita yang siap dipakai Tuhan, walaupun ada banyak tantangan yang dihadapinya. Maka menarik itu disimak saudara sekalian bahwa Maria menjadi pribadi yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan ketika dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dapatkah saudara sekalian mengerti dengan baik bahwa risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Maria begitu besar? Sebab pada posisi di mana dia sebagai seorang perawan ataupun seorang gadis, lalu kemudian dia harus mengalami tantangan yang besar dan harus melahirkan seorang putra yang bernama Yesus Kristus, itu pasti saudara sekalian dalam konteks kehidupan orang-orang Yahudi pasti mendapat sanggahan bahkan juga tanggapan yang negatif. Tapi Maria tidak pernah memusingkan hal tersebut. Maria justru berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. 3 hal prinsip yang sangat sederhana dari karakter Maria yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Maria melakukan firman Tuhan demi rancangan Allah terjadi. Maria melakukan firman Tuhan demi rancangan Tuhan terjadi. Rancangan itu apa, saudara-saudara sekalian? Lahirnya Juru Selamat. Datangnya Juru Selamat ke muka bumi ini yang menebus dosa seluruh manusia. Maria merelakan dirinya, merelakan hidupnya, dipakai Tuhan sebagai Allah. Saya percaya kalau kita bisa menjadi pribadi seperti Maria, maka saya yakin berkat-berkat Tuhan terjadi bagi kita bersama-sama. Yang kedua, Maria tunduk dan taat meski ada tantangan dan risiko yang dihadapinya. Pada pokok ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin berkata kepada kita, tidak mudah bagi seorang Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf, lalu kemudian menerima mandat atau rancangan daripada Allah tersebut, supaya dia menjadi saluran untuk kemudian Yesus lahir ke muka bumi ini. Saya yakin di antara mereka berdua pun terjadi mungkin diskusi yang sangat mungkin saudara sekalian susah di antara mereka memikirkan secara manusia. Pasti ada kegalauan di antara mereka. Tetapi yang menarik adalah Maria tetap percaya kepada Tuhan. Dia terima rancangan itu walau ada resiko-resiko yang harus dilewati. Yang ketiga, Maria percaya pada firman Tuhan yang disampaikan itu kepadanya adalah sesuatu yang menjadi hal yang terbaik. Kenapa? Karena anak yang dikandungannya, anak yang akan dilahirkan Maria yang namanya Yesus, dia adalah menjadi raja dan segala raja. Seluruh bangsa akan tunduk dan taat kepadanya. Maria pada posisi ini adalah pribadi yang menyerahkan diri pada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak. Saya berdoa supaya kita memiliki karakter seperti Maria, punya penyerahan diri total kepada Tuhan, dan kita sanggup berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.